Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan makalah PowerPoint dari makalah RBGI kami. Kelompok kami mengatakan Jihan Solsan dan Muhammad Agri Finalta. Presentasi kami ini membahas tentang mineral perlit. Yang pertama, pertambangan bahan galian industri di Indonesia sendiri telah berlangsung cukup lama, tapi biasanya dahulu itu dilakukan dengan tambang tradisional yang dilakukan oleh rakyat setempat untuk keperluan mereka sendiri, seperti untuk menghasilkan batu bata, genting, dan lain-lain. Sedangkan saat ini, tambangan bahan galian industri telah berkembang pesat, baik jenis bahan galian maupun jenis bahan produknya. Demikian pula dengan penerapan teknologi yang ada pada pertambangan bahan galian industri sendiri. Ada beberapa contoh bahan galian industri. Pertama ada aspal, barit, dolomit, dan yang akan kami bahas yaitu perlit. Ini adalah contoh dari perlit yang dalam bentuk batuan, ada yang bentuk batuan, ada yang bentuk kresek, ada yang bentuknya expanded. Untuk penjelasan umumnya sendiri, perlit itu merupakan batuan yang dihasilkan dari kegiatan vulkanik, berkomposisinya rioletik, bersifat perlitik, dan umumnya mempunyai kandungan air yang lebih banyak daripada obsidian. Umur perlit sendiri umumnya tersier sampai kuarter dan jarangnya berumur lebih tua dari tersier sampai kuarter. Perlit sendiri dikenal bisa mengembang dari ukuran aslinya apabila dipanaskan dengan perlahan ataupun dengan cara cepat. Sifat pembuayan ini disebabkan adanya struktur molekuler air dan gas yang dapat dimobilisasikan pada temperatur 760 derajat Celcius dan dapat mengembang hingga 20 kali dari volume asalnya. Biasanya perlit ini berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme sehingga potensi ketersediaannya sangat banyak di Indonesia karena banyaknya gunung api yang berada di Indonesia. Ini merupakan komposisi kimia perlit, baik oksida utama ataupun kisaran oksida pada perlitnya. Proses pembentukannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berasosiasi dengan dia erat kaitannya dengan aktivitas gunung api. Dia sendiri hasil letusan dari atas atau lelehan di bagian bawah atau tengah. Hal ini diinterpretasikan bahwa terjadinya perlit disebabkan oleh proses partilisasi selama atau pada waktu pembekuan. Proses tersebut berlangsung pada temperatur tertentu yang disebabkan oleh berat lapisan di atasnya. Pecahan-pecahan perlit berbentuk kulit bawang atau onion skin fracture mungkin disebabkan oleh gaya tarikan pada waktu proses pendinginan. Tebal lapisan dari perlit sendiri mencapai ratusan meter. Umumnya buatan penganan tersebut adalah piroklastik sedimentum yang kadang-kadang mengandung krakal, tersisihkan bersama dengan aglomerat amigdaloidal. Perlit yang terdapat pada batuan intrusi di dekat permukaan umumnya berbentuk kubah atau dom, ratas atau dike, dan seal. Untuk persebaran di Indonesia sendiri, ada beberapa tempat yang ada potensi mineral perlitnya seperti di Pansur Napitu Sumatera Utara, Bukit Sikamping Sumatera Barat, Bukit Lasem Sumatera Barat, Sungai Tutung Sumatera Barat, Mutar Alam Lampung, Gedong Surian Lampung, Gunung Muhul Lampung, Kiasmara Jawa Barat, Gunung Kiamis Jawa Barat, Sentrijaya Jawa Barat, Dorodong Gamasa Nusa Tenggara Barat, dan Tataran Sulawesi Utara. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jihan Solsan. Pada Saudari Jihan, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Saudara Agri telah menjelaskan dari awal. Selanjutnya akan saya lanjutkan, di mana yang akan saya jelaskan adalah metode penambangan dari mineral perlit ini sendiri. Yang merupakan bagian dari mineral bahan galian industri. Nah, untuk metode penambangannya ini sebenarnya umumnya dilakukan dengan cara
penambangan terbuka atau open pit. Nah, kenapa banyak dilakukan dengan cara tambang terbuka? Hal ini dikarenakan biaya operasional dari metode penambangan ini dia lebih relatif lebih murah. Nah, dengan begitu metode ini lebih banyak dipakai. Nah, selanjutnya tapi perlit ini kan merupakan batuan ya. Jadinya pastinya ada tingkat kekerasan tertentu. Nah, apabila perlit ini tingkat kekerasannya itu tinggi ataupun dia kompak, maka lebih disarankan untuk melakukan penambangan dengan cara peledakan, dibandingkan dengan cara open pit yang biasa dilakukan secara manual dengan alat berat. Nah, hal ini juga berhubungan dengan yang namanya biaya operasional tentunya. Kemudian setelah metode penambangan, nah perlit ini untuk pemanfaatannya itu lebih dari 75% itu digunakan sebagai campuran bahan bangunan konstruksi ringan dan sisanya di bidang industri dan pertanian. Nah, contoh dari bahan konstruksi ringan ini seperti pembuatan bata, biasanya itu campurannya pakai perlit. Nah, jadi bisa juga sebagai isolator, sebagai pupuk, pembawa pupuk, bahan pengisi dan bahan-bahan penyaring lainnya. Nah, kemudian, ini dia salah satu pemanfaatan perlit seperti yang saya katakan tadi, seperti untuk bahan campuran untuk konstruksi ringan. Nah, salah satunya itu sebagai beton ringan, yang mana contohnya ini diambil dari salah satu penelitian mahasiswa, yang mana pemanfaatan perlit ini sebagai beton ringan dengan dilakukan beberapa proses pengolahan. Nah, yaitu yang mana proses pengolahannya itu terdiri dari proses pembakaran pada tungku yang bisa mencapai hingga 1000 derajat Celcius, dan seperti yang kita ketahui, perlit ini dapat dibakar dalam temperatur yang tinggi 1000 hingga 1200 derajat Celcius. Nah, si peneliti ini membakar perlit ini di dalam sebuah tungku dengan suhu hingga 1000 derajat Celcius, dan kemudian hasil dari pemanasannya ini nanti perlit itu dapat mengembang dan hasilnya itu menjadi sebuah expanded perlit. Nah, expanded perlit hasil pembakaran itu nanti diukur dulu jenisnya. Nah, kemudian expanded perlit ini dicetak pada cetakan besi. Cetakan besinya itu kayak yang ya, lalu nanti ditambahkan dengan bentonit. Nah, selalu bentonit ini berguna sebagai perekat dari perlit untuk semakin mengkompakkan hasil dari cetakan. Jadi hasil cetakan beton itu nanti selanjutnya setelah beton ringan ini jadi dilakukan analisis kembali terhadap kotakannya, porositasnya, terhadap tahan asamnya, dan berjenisnya. Nah, jadi sebenarnya dari penelitian mahasiswa ini, perlit yang sudah diteliti ataupun sudah jadi sebagai beton ringan ini menghasilkan berdasarkan analisanya itu menghasilkan beberapa perbedaan dengan beton ringan yang ada di pasaran. Akan tetapi perbedaan ini tidak terlalu jauh, di mana terdapat keuntungan dan kelebihan dan kekurangan juga. Namun
secara keseluruhan perlit beton ringan hasil dari expanded perlit ini masih layak untuk diperjualbelikan ataupun layak dipasarkan. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu perlit itu dapat digunakan sebagai plaster, agregat beton ringan ataupun campuran dari beton ringan, atap, isolator, temperatur rendah, dan lainnya. Nah, dan perlit ini mulai dapat bersaing dengan bahan lain untuk digunakan sebagai bahan konstruksi ringan. Jadi bisa menjadi alternatif untuk bahan konstruksi karena dari segi penambangannya saja sudah dapat dikatakan perlit ini tidak terlalu sulit penambangannya, dan produksinya pun tidak memakan biaya yang terlalu besar. Nah, dan juga berat jenisnya itu sangat ringan, mudah mengembang, dan juga tahan panas. Nah, lalu lebih dari 75% perlit ini mulai digunakan sebagai campuran bahan konstruksi ringan dalam bidang industri dan pertanian. Hal ini disebabkan sifatnya yang menguntungkan, yaitu mempunyai keberatan yang sangat kecil dan konduktivitas yang sangat rendah. Nah, sekian presentasi kami hari ini. Semoga dapat menambah informasi dan ilmu bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.